Gunung berapi memiliki dampak yang besar bagi lingkungan. Apa saja dampaknya? Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Topik yang kita akan bahas untuk kali ini adalah gunung berapi. Bumi, planet tempat tinggal kita, memiliki struktur biologis yang beragam. Mulai dari hutan yang hijau, hamparan gurun yang luas, hingga lautan yang biru. Namun, di antara semua itu, ada yang lebih besar dan tinggi dibandingkan bentukan bumi yang lainnya. Kita mengenalnya sebagai pegunungan, yang terkenal sebagai puncak tertinggi dunia. Di antara pegunungan itu, ada yang dapat meletup-letup, mengeluarkan benda panas yang dapat membakar segalanya. Gunung yang istimewa itu kita sering sebut sebagai gunung berapi. Apa sebenarnya itu gunung berapi? Dan apa pengaruhnya terhadap lingkungan? Tonton video ini sampai selesai. Dan ingat-ingat untuk subscribe untuk konten menarik lainnya. Gunung berapi adalah gunung yang dapat mengeluarkan isi bumi, yaitu magma yang berada di dalam mantel bumi. Inilah perwujudan batu-batuan yang meleleh karena adanya tekanan dan suhu tertentu. Saat dikeluarkan oleh gunung berapi, magma ini dikenal sebagai nama lava, yang nantinya akan mengeras menjadi batuan-batuan beku. Lalu, bagaimana gunung berapi ini terbentuk? Gunung berapi sendiri terbentuk dari pergerakan magma yang merambat ke atas permukaan bumi. Hal ini dipacu oleh pergerakan lempeng yang dapat tarik-menarik satu sama lain. Saat ada celah, magma mengambil kesempatan untuk naik ke permukaan. Hal ini juga dapat terjadi saat dua lempeng bertuburkan yang membawa air ke dalam sehingga melelehkan mantel, membuat magma terdorong ke permukaan. Gunung berapi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Biasanya mereka dikelompokkan berdasarkan dari keaktifannya, berdasarkan tempat gunung itu berada, dan berdasarkan perbentukan gunung tersebut. Berdasarkan keaktifannya, gunung berapi dibagi menjadi 3 kelompok. Gunung berapi aktif yang terus mengeluarkan lava, contohnya Gunung Kelut. Gunung berapi dorman yang sekarang tidak mengeluarkan lava, tapi ada potensi dapat meledak kembali, contohnya Gunung Pangrango. Dan gunung berapi punah yang pernah meletus namun tidak akan pernah meletus lagi, contohnya Gunung Toba yang membentuk Danau Toba. Ring of Fire adalah
deretan gunung berapi yang membentang dari Samudra Pasifik. Deretan ini juga melintasi Indonesia yang mempunyai gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Sementara berdasarkan letak tempatnya, gunung berapi bisa dikategorikan menjadi gunung berapi darat dan gunung berapi laut. Karena pengaruh air laut, lava ini cepat mengeras dan membentuk bantalan-bantalan batu di dasar laut. Lava jenis ini disebut dengan lava banta. Lalu berdasarkan wujudnya, ada gunung berapi kerucut dan gunung berapi perisai. Apa saja perbedaannya? Stratovolcano atau gunung berapi kerucut adalah gunung berapi yang memiliki sisi yang terjal, yang terbuat dari aliran lava dan abu vulkanik. Puncaknya biasanya berbentuk seperti kerucut. Contohnya Gunung Fuji. Mereka juga dikenal sebagai gunung berapi abu karena pada umumnya letupannya mengeluarkan abu serta bebatuan dan gas yang mendidih. Benda-benda ini membentuk aliran piroklastik, asap tebal yang mengalir sangat cepat, membuatnya sangat berbahaya. Tidak hanya itu, gunung api ini dapat mengeluarkan ledakan-ledakan yang setara dengan bom, dan gelombang suaranya sangat nyaring, yang berpotensi dapat membahayakan gendang telinga. Sementara gunung berapi perisai memiliki sisi yang lebih landai. Gunung berapi ini sering ditemukan di Hawaii. Contohnya Mauna Loa, gunung berapi aktif yang terbesar di daratan. Gunung berapi jenis ini memiliki ciri khas yang disebut dengan kaldera, kawah yang sangat besar yang terbentuk setelah letusan. Kawah ini mengandung lava yang berpijar merah. Oleh karena itulah, gunung berapi jenis ini juga disebut dengan gunung berapi merah. Letusannya berupa lava yang mengalir ke bawah. Letusan jenis ini juga disebut dengan letusan efusif. Letusan jenis ini cenderung lebih lambat dibandingkan gunung api kerucut, sehingga warga setempat memiliki waktu untuk mengungsi. Gunung berapi memiliki dampak yang besar bagi lingkungan. Apa saja dampaknya? Sebelum kita lanjut, jika kalian tertarik dengan video ini, ingat-ingat untuk like ya. Gunung berapi dapat menghancurkan pemukiman sekitar, seperti pada Gunung Vesuvius yang memporak-pondakan Pompei. Kota kuno yang kini tinggal reruntuhan yang dibalut oleh abu vulkanik. Gunung berapi juga dapat mengubah cuaca. Pasca Gunung Tambora meletus, langit menjadi gelap, udara menjadi dingin, dan musim menjadi tidak karuan.
Akibatnya, turunlah salju di musim panas. Dan dampak gunung berapi terdahsyat yang pernah ada adalah pada akhir zaman Permian. Terjadilah letusan-letusan di Siberia. Letusan ini mendatangkan kegelapan di langit. Kegelapan yang mengelilingi seluruh dunia. Hewan-hewan dan tumbuhan yang tidak berdaya semuanya lenyap di muka bumi. Hasil kepunahan massal terjadi. Kepunahan massal Permian Triasik. Kepunahan massal ketiga yang terjadi di muka bumi ini. Dan kepunahan massal terbesar di dunia. Bahkan jauh lebih dahsyat dibandingkan kepunahan dinosaurus yang tertimpa asteroid. 96% dari biota laut musnah. Dan 75% dari hewan darat juga musnah. Namun, samping itu, ternyata gunung berapi juga dapat menguntungkan. Seperti apakah dampak positif gunung berapi? Lahar dari gunung berapi dapat menyuburkan tanaman. Akibatnya, tak jarang gunung berapi yang dikelilingi oleh hutan-hutan. Lahar ini juga bermanfaat dalam pertanian. Lahar gunung berapi juga dapat menghasilkan batuan-batuan beku, misalnya granit dan obsidian. Selain itu, gunung berapi dapat mengeluarkan berlian yang dapat muncul saat gunung itu meletus. Ada lagi kah manfaat gunung berapi bagi kita? Jika kalian tahu, tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih ya sudah menonton. Ingat-ingat untuk like, subscribe, share, dan berikanlah komentar yang positif. Sampai jumpa.